Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot. Nama saya Evan. IHSG hari ini melemah tipis lah ya, 0,11%, tutup di 7313.86. Candlenya cenderung indecision, candle small body candle dengan shadow atas dan bawahnya lebih panjang daripada bodinya sih. Dan kejadiannya di area resisten. Skenario yang paling dekat masih seperti yang dibahas kemarin, yaitu entah itu bikin sideways di range 7200-7354 atau bikin double top terus breakdown neckline dan lanjut terkoreksi, atau ya itu skenario yang terdekat pertama ya, atau kedua dia ke 7400-an dulu tuh baru bikin bearish divergence kemudian terkoreksi ya. Kita lihat aja sampai di akhir minggu ini tanggal berapa, berarti tanggal 26 ya, IHSG-nya tutupan di berapa? Apakah di sekitar 7400, sempat ke 7400 kah, atau tetap di dalam range 7200 7354, atau malah udah breakdown 7200. Jadi buat yang lagi trading tetap pasang stop loss-nya. Jangan sampai nyangkut terus nggak punya peluru lagi kalau dapat momen yang bagus ya. Gitu sih poinnya. Dan pasang trailing stop kalau udah floating profit supaya aman. Kemudian jangan lupa jualan kalau udah cuan, dan terutama buat yang tujuan belinya untuk trading dan harganya udah sampai di area-area resisten. Lanjut kita bahas saham-saham yang masih masuk ke dalam watchlist sejak 1 Juli 2024 sampai sekarang. Pertama AALI yang hari ini menguat 0,4%. Tutupan di 5825. Jadi buat yang udah punya barang, karena sempat diajakin beli waktu naik atas 5900 ya, di hold dulu aja buat yang udah punya barang. Selama nggak ke bawah 5650 masih aman lah ya. Semoga lancar ke target di 6200 6300. Berikutnya NICL. Nah ini saham yang pernah dibahas, kalau saya nggak salah inget itu ngebahasnya tanggal 16 Juli deh gitu ya. Terus dibahasnya itu belinya untuk tanggal 17 Juli beli kalau naik ke atas 234. Tanggal 17 nya naik, tutupan di bawah 234 tuh. Terus beberapa hari, 2 hari berikutnya di bawah 234. Tanggal 22 nya baru tutupan di 236. Nah ini mulai cakep nih, hari ini lanjut naik. Seperti yang dibahas beberapa hari sebelumnya, kalau NICL ini berpeluang ke area target TP kedua dari sinyal CB1 yang muncul di bulan Mei kemarin, yaitu target TP2 nya di 268-270. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Buat yang punya barang di hold dulu, pasang trailing stop aja di bawah, di berapa ya, 230 kali. Sementara situ dulu aja trailing stopnya ya. Terus habis NICL ada Arto. Nah si Arto adalah strategi yang muncul di rekomendasi tanggal 23 Juli 2024. Terakhir muncul di 23 Juli 2024 ya. Yaitu strateginya adalah buy break fractal, beli kalau naik atas 2470. Hari ini tutupan di 2530, sempat naik sampai ke 2590, berarti harusnya udah dapat barang, udah tertrigger, udah terbeli auto order elite buy-nya, udah dapat barang lah ya di 2480. Stop loss-nya pasang aja di 2 berapa ya kemarin? Di 2230 lah, pakai auto order elite sell. Mudah-mudahan lancar ke estimasi target TP1-nya 2730 2860 ya. Ini sih kalau dari sinyal yang udah muncul di beberapa waktu sebelumnya, ada peluang lanjut ke area 4000-an, full cycle-nya di area situ ya. Paling enggak 3,5 dulu sih oke juga ya, ke 3500 itu ada area resisten juga di 3500 3600-an gitu paling ya. Oke lanjut, setelah Arto ada Auto. Hari ini ternyata lanjut melemah 3,2%, tutup di 2120. Buat yang udah punya barang, beli di 2180-an, disimpan dulu selama nggak ke bawah 2100 ya. Kalau ke bawah 2100 exit dulu nggak masalah. Ngantrinya setelah
setelah jualan ngantri lagi di 2030 lah gitu ya. Ya, setelah misalnya apes kena stop loss tuh ngantri lagi aja di 2030 atau di 1950-an gitu. Strateginya gitu paling si auto. Terus BBNI yang hari ini juga melemah, meskipun candlenya nggak bikin lower high dan lower low, tapi tetap melemah 1% ya, dan belum berhasil nyampe target 5.200. Nah ini pasang trailing stopnya pasang aja tetap di, karena ini beberapa hari bertahan di atas 5.000 ya, jadi dinaikin aja tuh trailing stopnya, pasang di 4990 atau 4950 nggak apa-apa itu ya. Mudah-mudahan sih BBNI ngetes 5200-an dulu lah baru ke bawah, karena ini kalau ternyata nggak nyampe 5200-an terus ke bawah 5000, ada peluang ngetes sekitar 4730-an dulu baru naik lagi. Jadi ada baiknya juga buat yang masih simpen barang dan floating profit tuh pasang trailing stop di 4950 misalnya. Nah kalau kena trailing stop udah jualan, ngantri lagi aja, tungguin di 4730-an, 4740 gitu ya, baru nanti bisa diincer di area 4730 4740. Berikutnya Bird yang masih belum nyampe area order buy-nya di 1510 ya. Jadi tetap antriin di situ aja lah. Stop loss-nya di bawah 1450. Estimasi target TP1 1635. Kemudian cuan hari ini melemah tipis 0,6% lah ya. Buat yang udah punya barang dan belinya waktu di tanggal 17 misalnya, nah itu pasang aja trailing stopnya boleh di 8700. Kalau kena trailing stop ngantri di 7900 nggak apa-apa sih, atau di hold selama nggak tutup di bawah 7900 juga nggak masalah di hold ya. Mudah-mudahan bisa lancar ke atas 10 ribuan lah, ke 11,5. Terus Doit, nah si Doit seperti yang dibahas kemarin tuh ya, Doit lanjut ke 760 dan masih bisa dipantau buat fast trade gitu. Hari ini kan lumayan tuh, hari ini menguat 3,4% dibandingkan penutupan hari kemarin, dan tadi pagi open 725. Terus anggap aja beli di 730 735 gitu ya, jualan di 760 kan lumayan tuh ya, high-nya sempat ke 770 tadi gitu. Ini dipantau dulu aja sih Doitnya, karena masih oke juga, dapat sentimen positif juga, jadi mudah-mudahan bisa full cycle ke 940-an ya. Setelah Doit ada Elsa. Nah si Elsa masih di dalam range inside bar, jadi ini masih diawasin dulu aja buat yang udah punya barang. Buat yang punya barang dan masih mau hold ya, maksudnya pasang trailing stopnya di 500. Dan ini kalau berhasil breakout inside bar naik ke atas 545, OTW ke 560 berarti gitu ya. Lanjut ada Era, hari ini jalan juga akhirnya eranya. Buat yang masih pegang barang, karena ini hitungannya area resisten jangka pendek juga sih. Buat yang masih pegang barang nggak apa-apa disimpan dulu, masih relatif aman lah. Atau mau pasang trailing stop pakai intraday-nya di 15 menit boleh, di 406 atau di 4 ya, mentok 400 lah ya kalau mau pasang trailing stopnya, karena kan belinya di 388 tuh, jadi harusnya masih ada cuan lah. Kalau misalnya kena trailing stop masih ada cuan, bisa dibeli lagi di sekitar misal 39 kok 398 sih, 394 gitu ya. Dan ini sebenarnya masih cukup aman disimpan juga. Harapannya berhasil tutup di atas 424 supaya bisa jadi sinyal CB1 yang cakep. Gitulah si Era ya, mudah-mudahan bisa lancar ke berapa tuh, ke atas 450 lah bahkan. Ini ya mudah-mudahan bisa ke atas 450. Era, setelah Era itu ada ITMG. ITMG hari ini melemah 2,6% setelah tadi tes area 27800. Kalau geser ke weekly kelihatan area 27800-an ini atau area 28 ribuan masih direspon jadi resisten gitu ya. Ini resisten kelihatan jelas ya.
resisten dan masih jadi resisten. Jadi buat yang masih punya ITMG, beli di waktu itu diajakin beli waktu naik ke atas 25750 ya, misalnya punya di 25800 kah atau di 25700 kah, karena sempat diajakin beli juga waktu terkoreksi, pertimbangkan take profit dulu aja, nggak apa-apa, karena strategi yang diberikan kemarin itu untuk trading gitu ya. Jadi take profit dulu, nanti bisa dicegat lagi tuh, dilihat lagi di sekitar 26 ribuan, mantul nggak nih. Kalau mantul silakan dibeli lagi, kalau nggak ya ditungguin lagi sampai ada sinyal beli lagi gitu. Terus mapa simpan dulu aja lah ya, selama nggak tutup di bawah 680 masih relatif aman lah. Si mapinya itu juga masih bisa disimpan. Strategi yang pernah ada di rekomendasi adalah beli di 1370 ya, harusnya udah punya barang. Selama nggak ke bawah 1280 masih aman lah ini si mapi. Lanjut ada MNCN, ini adalah strategi untuk tanggal 23 Juli 2024. Strateginya adalah beli kalau naik ke atas 338, jadi buy break 338, belinya di 340. Belum dapat barang karena belum naik ke atas 338. Jadi strateginya masih bisa di standby kan tuh, auto order LT buy di 340 masih bisa di standby kan ya, stop lossnya di bawah 318. Lanjut ada PTBA, mana nih PTBA. Nah si PTBA ini hari ini juga melemah 1,1%. Kemarin sempat naik dan nyamperin area target TP1 sampai berhasil tutup di atas extend TP1-nya. Hari ini meskipun candlenya low high low tapi bikin dark cloud cover sih. Kalau dua candle terakhir ini membentuk pola dark cloud cover. Jadi kalau besok bahkan turun ke bawah 2640, ada kemungkinan potensi untuk terkoreksinya makin besar gitu ya. Jadi memungkinkan untuk terkoreksi, masih bisa diincer. Strateginya masih bisa pakai yang ada di rekomendasi beberapa hari yang lalu, yaitu beli di 2550 2570 itu ya area belinya. Jadi ini strateginya si PTBA cegat aja di sekitar 2570 2550 tuh gitu. Lanjut ada SMGR yang masih di situ-situ aja, selama nggak ke bawah 3850 masih aman. Terus SMSM ya, SMSM juga ya masih aman disimpan lah ya, selama nggak ke bawah 1835, karena pullback terakhir tuh di sini nih. Jadi selama nggak turun ke bawah 1835 masih relatif aman, mudah-mudahan bisa lancar ke 2200. Lanjut ada TBIC. Oke, strategi yang kemarin muncul yaitu buy break 2020 masih bisa di standby kan. Tapi kalau nggak naik ke atas 2020 dan malah turun ke bawah 1960, auto order LT buy di 2030-nya dihapus aja ya. Jadinya malah ngantri di 1895 nanti gitu. Lanjut ada Telkom yang ternyata hari ini masih cukup bertahan ya, menguat 1,9%, tutup di 3160, nggak turun ke bawah 3090, berarti double topnya ini belum terkonfirm. Jadi selama nggak ke bawah 3090, buat yang masih punya barang masih bisa di hold. Pasang trailing stopnya di 3080 atau sedikit lebih bawah nggak apa-apa. Lanjut ada Tugu yang masih di dalam range inside bar. Jadi buat yang nge-swing dan punya modal di bawah, cukup bawah, misalnya di 1030 1050 gitu ya, pasang trailing stopnya di bawah 1150 lah, 1140 nggak apa-apa. Karena kalau turun ke bawah 1150 bahkan tutupan di bawah 1150 ini berpotensi koreksi ya tes sekitar 1000 berapa tuh, 1060 1050-an lagi gitu ya. Lanjut UNTR hari ini juga lower high lower low nih, melemah juga maksudnya. Nah ini tungguin dulu, coba di 23950 seperti strategi di rekomendasi beberapa hari yang lalu ya. Coba tungguin di situ. Kalau mantul disikat, kalau enggak biarin dulu, karena udah nyampe di target TP1, bahkan nyampe di extend TP1-nya. Kemudian hari ini lower high lower low, ada kemungkinan koreksi tapi masih oke untuk dipantau gitu ceritanya. Jadi tungguin di 23900-an ini si UNTR. Unilever
Unilever masih OTW area 2600-an ya, tungguin di situ lah kalau misalnya pengen beli atau pengen beli lagi. Lanjut si WIM, hari ini melemah sih, candlenya lower low, tapi masih relatif aman untuk disimpan buat yang punya barang selama nggak ke 1150 atau sedikit lebih bawah. Nah kalau ke 1150 lagi ya exit dulu aja ya, ngantrinya di lebih bawah gitu maksudnya, misalnya di bawah 1100 jelas lah ngantrinya, setidaknya di 1065 kalau misalnya turun ke bawah 1150. Nah kemudian ini ada saham requestan dari komen subscriber. Jadi silakan kalau misalnya ada yang mau request saham atau ada yang mau disampaikan, tulis aja di kolom komen di bawah ya. Nah pertama ada Avia. Avia hari ini candlenya bikin palu nih, candle palu, posisinya lagi di. Nah jadi ceritanya si Avia ini ada CB1 yang sinyalnya kebentuk di akhir Desember gitu ya. Kemudian sempat langsung naik dan tutup di atas extend TP1 nya dan terkoreksi lagi. Terkoreksi sampai tes ya area 480-an lah ya hari ini. Low-nya di 480. Sebenarnya ini kalau misalnya pengen dibeli pun asal bisa diterima stop loss-nya di bawah 422 nggak apa-apa. Cuman area entry untuk risiko yang paling kecil yaitu di area ungu ini nih. Area ungu itu di 436. Nah kalau mau sabar ya paling nggak tungguin di 440 karena belum ada sinyal beli lagi yang baru ini ya, maksudnya sekarang ini belum ada sinyal beli baru lagi, jadi nggak ada salahnya tunggu di 436 kecuali di sini misalnya muncul dominan break kah, karena ini sudah bikin lower low nih si Avia ya, udah bikin lower low, misalnya muncul dominan break atau CB1 bahkan silakan bikin strategi baru, maksudnya akan ada strategi baru, tapi selama belum muncul sinyal buy baru ya tungguin di 436 nggak ada salahnya gitu sih. Kemudian ADMR kedua, si ADMR kalau di zoom out kelihatan dia kalau si ADMR ini sideways selama beberapa bulan terakhir dengan support 1260 1290 dan resisten minor di 1395 1400 ya, di atasnya dikit ada di 1485. Jadi kalau view-nya kita persempit lagi time frame-nya 2 bulan terakhir itu memang sideways di 1290 1395. Nah akan lebih enak kalau berhasil tutup di 1400 paling enggak atau di atas itu. Cuman buat yang misalnya udah punya barang selama nggak ke bawah 1260 ya masih aman. Kalau misalnya lagi pengen beli, idealnya sih di sekitaran area hijau-hijau ini ya belinya ya, di dekat area support atau paling nggak di 1300. Oke, di bawah 1300 ya malah nggak apa-apa karena stop lossnya atau risikonya makin kecil. Stop lossnya di bawah 1260 gitu. Terus kemudian ada BRPT yang pernah muncul di rekomendasi beberapa waktu sebelumnya, yaitu belinya di 1015. Sementara ini karena belum ada sinyal rebound lagi yang baru gitu ya, antriin dulu aja di 1015 atau di 1000 gitu nggak apa-apa sih, kecuali besok naik ke atas 1100 mau langsung beli ya monggo silakan. Stop lossnya nggak perlu di bawah 900. Kalau misalnya beli 5 break 1100 ya stop lossnya cukup di bawah 1035 gitu sih ya. Lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Rabu 24 Juli 2024. Ada 2 saham lagi lah ya karena IHSG-nya di area resisten dan pergerakannya juga terbatas, jadi langkah antisipasi aja dulu yang diambil gitu. Dan beberapa saham yang masih di dalam watchlist itu juga masih tetap ada yang seru diamati yang tadi dibahas itu. Jadi sambil diamati ini ada dua saham tambahan lagi buat Bapak Ibu masukin watchlist kalau misalnya belum ada di watchlist ya. Dan Bapak Ibu juga bisa langsung bikin ordernya sekarang juga, tentunya menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas karena langsung bisa bikin order buy dan sell-nya langsung tanpa tunggu order buy-nya tereksekusi terlebih dahulu. Pertama ada ACES.
Sebenarnya ini si Aces pernah diajakin beli waktu market lagi jalan sih ya. Diajakin belinya itu ya waktu tes area ungu ini, stop lossnya kalau tutup di bawah 775. Nah ini masih jalan harusnya. Tapi buat yang belum punya barang, karena sekilas ini mestinya udah ada zigzag higher high dan higher low kecil. Kalau bingung, nah ganti line. Nah ini ya, udah ada higher high dan higher low kecil. Merespon area ungu ini berarti sebagai area beli memang, dan area 775 masih direspon sebagai area support. Jadi strateginya buat yang belum punya barang adalah belinya antriin di 815 dulu aja. Stop lossnya boleh pasang langsung pakai auto order elite sell di 765 dan estimasi target TP-nya sama-sama di 920 target TP 1 gitu ya. Kemudian saham kedua ada Adaro. Hari ini melemah, memang melemah 1,9%, tutup di 3130. Cuman ini si Adaro cakep ini, uptrend. Kemudian beberapa bulan kemarin bikin triangle, ada gambarnya nggak ya? Wah udah dihapus. Bikin triangle dan breakout continuation berarti. Dan di sini juga ada CB1. Oke ya, CB1 sekaligus bikin boss break of structure di sini. Nah, berarti sah lanjutin uptrend. Kemarin tanggal 22 itu berhasil tutup di atas extend TP1. Hari ini melemah. Nah, jadi strateginya tungguin di sekitar area 2930 2940. Mudah-mudahan dikasih di 2930 ya. Mungkin ini strategi bukan hanya untuk besok, tapi bisa untuk dalam waktu dekat di minggu ini atau di minggu depannya juga gitu ya. Yang penting ini Adaro kita ngarepin koreksi dulu dan ngantri di 2930. Stop lossnya pasang pakai auto order, boleh pasang pakai auto order elite sell di 2780, dan estimasi targetnya di target TP2 nya dari sinyal CB1 yang kebentuk di awal Mei yaitu di 3340, 3330, 3340. Itu tadi dua saham pilihan kami untuk besok. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Dan jika Bapak Ibu suka dengan video-video kami, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman yang lain juga. Kalau ada pertanyaan atau ada requestan saham atau ada yang mau disampaikan, silahkan tulis di kolom komen. Saya Evan, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah.